Profesor Doktor. ya Pak Jaiwo. Pak pakai P-A-R-K, Pak Jaiwo. Pak Jarwo. Seorang profesor. Jadi dia orang akademisi Pak ini. Iya. Dia seorang dokter. Dia teliti Pak. Tahun 2004 berhasil menemukan pengembangan dari akupuntur. Kalau di akupuntur itu ada namanya di sana ada jantung ya. Panas tuh nanti dibagi dua. Nah, jadi 6. Itu ada tri pemanas ya. Jantung panas itu. Apa ini? Klik aja Pak. Iya sih kan benar. Dari tadi deh. Dari Paul ini seperti ini gara-gara si untuk ada klik Pak. Dokter Jaiwo ya. Jo. Dia ada Ciamis. orang Rusia. Jo kali. Dia Rusia aslinya ya. Nanya orang mana? Kemudian dia bermukim pindah ke India. Tapi yang lebih berkembangnya itu ada di Rusia. Jadi kalau di Rusia itu Sujok dikenal. Dapat permainannya. Jauh. Iya. Kemudian Mau diapain? Sujok ini dibawa oleh Arija Budiman, alumnus dari IPB. Arija Budiman. Ya, dialah foundernya di sini. Ya, dialah foundernya. Maka sampai hari ini beliau aktif memberikan edukasi kepada masyarakat tentang Sujok. Yang baru kita ke Cianjur Pak, mengedukasi masyarakat tentang Sujok. Kita keliling Pak, ada ke Bandung. Cuma karena kalau saya tidak bisa aktif karena pas hari Ahad saya ada kegiatan. Jadi sering aktifnya ketika hari-hari tidak bentrok dengan pekerjaan saya. Nah, Sujok ini punya yayasan namanya Warna Indonesia, ketuanya saya. Kita bergabung pengembangan itu ya. Nah, cuma setahun ini lost komunikasi karena kesibukannya masing-masing Pak. Semenjak COVID, waktu COVID apalagi sangat sibuk kita memberikan edukasi ke masyarakat. Jadi pengalaman saya waktu COVID kan, jadi pasien di rumah sakit, ya. Lalu kita bagaimana menolong jarak jauh nih? Nah, ini uniknya Sujok. Oh, bisa juga kayak juga. Bisa memberikan pertolongan jarak jauh tuh. Luar biasa nggak nih? Ya, Luar biasa. biasa di luar. Ya. Kedua, waktu saya ngisi juga online, ada seorang dokter ahli ginjal. Dia terkena penyakit napas Pak, di quiet. Nah, dia bertanya tentang itu. Pas dia kena itu, habis belajar masalah sama saya. Di treatment dia sendiri. Wah, bisa. Dia seorang dokter ahli ginjal. Siapa lagi belum? Cuma dia punya Udah tahap. asma. Kumat asmanya. Bapak tahu kalau asma penanganannya kalau di rumah sakit sudah pasang apa? Wah, pasang semua oksigen. Sibuk ya? Maka dia bilang aneh, tapi betul-betul real. Hanya dengan 3 titik tekan itu bisa liris Pak. Ngirim dia hasilnya. Makanya dia semangat belajar. Jadi Sujok ini betul-betul bisa mengobati jarak jauh. Contoh umpamanya keluarga Bapak sedang sakit nih, ya, sedang sakit, video call dengan Bapak terapi jarak jauh, bukan pakai tenaga, bukan begitu, bukan. Cuma Pencet ini. tunjukkan tangan Anda, lihat seperti ini, ikuti bimbingan. Karena simpelnya Pak ini begitu simpelnya, sehingga para pasien itu kalau diobati kayak begini doang. Iya, rata-rata. Betul Pak ya? Iya, betul. Jadi sugestinya kurang. Jadi di Indonesia beda, dibikin sesimpel mungkin, Malah orang penghargaannya tidak Ada. ada. Iya. Akhirnya saya bilang Pak Reja, gimana triknya dibikin treatment yang ujungnya gitu, udah dibikin aja.
dialog, diskusi, baru masuk ke intinya gitu. Ini lahir karena budaya bangsa kita ini memang tidak menghargai yang sesimpel itu. Oh begini. Kenapa? Mindset mereka sulit soalnya. Kalau dibikin sulit, kalau bikin mudah, bikin sulit. Akhirnya terpaksa, gitu ya. Betul ya? Karena gini, terapis kan juga kontrak rumahnya, itu enggak? Tempatnya kontrak, dipanggil jarak jauh. Udah gitu, oh segini doang ya. Pada sembuh tuh penyakitnya. Iya. 50.000. Iya. Berapa Pak? Dapatnya? 50.000 itu tuh. Cukup di ongkos enggak? Pas di ongkos. Capeknya belum kebayar. Nah itu. Betul Pak ya? Ya kita nggak mungkin ya, emang kita katanya cari uang kita mau cari uang judulnya. Saling berikan pelayanan. Berapa kalau di rumah sakit? Saya Pak nolongin teman tadi ini tuh Pak, yang nolong yang hilang ingatan. Dikasih berapa? 100.000. Hilang ingatan kembali 30 menit, bayangin 100.000. Tapi saya pikir karena niat saya pertama memang ada teman yang paling baik ini, ya saya karena dia itu. Ini pengalaman Pak, jadi kita sama seringnya, itu udah biasa. Ya. Nah. Bawa pernah sakit di sini, nggak bisa digerakin? Ya. Gitu. Itu 30 menit biasa sembuh. Nggak bisa begitu. Itu dengan proses ya. Insya Allah nanti kita praktek ya. Baik. Tadi siapa yang membawa ke Indonesia? Herija Budiman. Ya, dia Ustadz. Suaranya baik Pak. Dia baik. Sama teman-teman selalu berbagi. Cuman karena beda konsentrasi, ya, beda konsentrasi masalahnya. Dan kita masih banyak yang lain. Rata-rata dia ngasih ilmu tidak bisa secara total. Ya. Herija Budiman, ya. Nah, itu ya. Tadi Pak Herija. Nah, sekarang kita masuk kepada Sujok itu ada perkumpulannya. Namanya Perpasi. Perkumpulan Praktis Sujok Indonesia. Saya di dalamnya Pak. Dulu kita pernah undang kumpul terakhir dari berbagai daerah, Kalimantan, Sulawesi, Bejo kumpul semua Pak. Rata-rata Pak. Rata-rata dokter yang aktif. Karena bagi mereka sangat menunjang ilmu ini. Karena itu dokter kadang buka praktek di rumah. Nah yang simpel-simpel ini dia bawa ke rumah semua. Beda Pak, branding dokter sama branding kita lah ya. Siapa lu? Enggak ngaruh Pak. Tapi kalau dokter ucapannya berbeda dengan seorang Sujoker dengan terapis itu di sininya beda lagi. Apalagi saya. Siapa Partono? Tukang ngajar, enggak ngaruh Pak. Kalau dokter yang tampil tadi racun pun dianggap obat ya enggak? Begitu Pak ya. Tapi kalau yang tampil bukan dokter, backgroundnya obatnya paten Pak, sampai 4 kali kita ngebubusnya dia masih belum percaya itu manusia itu. Ketika habis uang ke dokter baru pikirnya enggak? Udah habis modalnya baru kita Pak tolong kita obati sembuh. Oh begini doang, alhamdulillah. Ya masih juga udah itu udah biasa makanan saya. Biarkan saja doang. Makanya para terapis ini kalau nggak dibekali keikhlasan Pak, dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Tinggal pilih mana kita hidup. Amin. Kalau di akhirat dunia pasti dapat. Tapi kalau dunia akhirat nggak dapat. Boleh nggak dunia? Boleh. Dengan alasan nanti ketika hukum ke akhirat yang repot dunia nggak ada, akhirnya nggak ada Pak. Yang gitu. Oh kok ini tuh mau ke sini, kita apa? Itu manusiawi Pak ya. Sudah capek jarak jauh, diobati hasilnya baik. Oh begini doang. Dikasih apa? 50.000 Pak. Nggak ada lagi apa ya Aki? Selesai dah. Ya saya begini pengalaman saya dulu Pak. Tahun 2012 kita keliling Pak, capek. Jakarta itu. Ini sharing pengalaman ya ada kesamaan ya. Sama ya. Ya siap-siap yang kalian belum praktek ya. Tapi jangan jangan putus asa. Karena sungguhnya ilmu ini intinya untuk kita dan keluarga. Itu pertama ya. Niatkan ilmu ini intinya untuk kita dan keluarga. Minimal kita bisa mendiagnosa. Contoh saya katakan.
Kalau kita BAB susah, kalau orang yang pernah belajar Pak, connect. Coba kurang apa saya ini? Ya kan? Kok hari ini saya udah makan buah, tapi kok nggak BAB saya kok nggak bagus, sebelit gitu kan? Nah, paling nggak kita peka terhadap kondisi tubuh kita. Untuk bisa peka ini tidak mudah, dibutuhkan kesadaran tingkat tinggi. Pernah ada yang puasa saya kemis? Pernah? Pernah. Sering nggak kepala pusing? Enggak. Ada yang pusing? Di minggu pertama? Coba saya mau tanya, pusing nih. Kenapa tuh begitu puasa kepalanya pusing ketika setelah duhur? Ya Pak, sesungguhnya mudah, itu karena kurang cairan. Dehidrasi. Ya kan? Jadi kalau kita puasa, kita perkuat airnya, itu nggak akan pusing gitu. Nah, paling tidak kita sudah bisa. Kalau pusing, apa yang kita kerjakan untuk bikin sendiri dengan tangan ini? Kan gitu ya? Tidak usah minum Panadol. Kita kerjakan sendiri gitu. Jadi Perpasi ini adalah perkumpulan para sujok Indonesia, merupakan organisasi independen yang dibuat untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para praktisi dan terapis sujok Indonesia. Organisasi ini berdiri sejak tahun 2019, didirikan oleh founder Sujok Indonesia dan beberapa praktisi sujok di Indonesia yang mempunyai komitmen mengembangkan dan menyebarluaskan kebaikan dengan metode pengobatan sujok. Visinya itu Pak kita. Ya. Nah, saat ini Perpasi diketuai oleh Bapak Aidi Fajar dan Ignatius Bambang. Jadi di sujok itu Pak beragam agamanya. Tapi itu tidak jadi persoalan untuk kita, karena kita dunia kesehatan. Kita berkawan dengan baik rumah kita. Sujok. Pertanyaannya ada Pak. Kalau kita melihat sakit, pertanyaan apa itu sakit Pak? Siapa yang bisa memberikan takrif sakit? Silakan Pak. Sakit itu apa? Gak apa-apa, Bapak salah nggak apa-apa. Kita sharing. Di sini tidak bicara salah benar. Kita ingin mencoba mengeksplorasi informasi tentang sakit. Kenapa? Tidak seimbangnya yin dan yang. Tidak seimbang yin dan yang. Yang lain? Ya apa yang lain? Tidak seimbangnya yin dan yang. Yang lain gimana? Yang wanita, ibu silakan Bu. Kenapa? Apa itu sakit? Kenapa? Kenapa saya bertanya sakit itu? Ada apa sih kepada saya sakit? Rasa tubuh yang tidak enak Pak. Rasa tubuh yang tidak enak. Dua ya. Satu, tidak seimbang yin dan yang. Kedua, tubuh rasanya tidak enak. Dua. Yang ketiga, Jadi kalau ini mau ya. kenapa? Adanya sumbatan darah. Yang keempat, ya ibu-ibu yang belakang, paling belakang. Apa Bu? Yang ibu dapat informasi sakit itu apa? Ya? Pikiran. Itu penyebab. Saya baru bicara sakit itu apa? Bu, apa Bu? Kotoran nempel di usus. Ya. Nanti apa? Apa tuh yang disebut sakit? Sakit adalah kenapa? Kondisi tidak normal. Pertanyaan berikutnya, apa pentingnya kita ngomong sakit? Begitu Bapak mendengar sakit adalah nggak seimbang ini yang lahir pendekatannya akupuntur. Jadi kesana treatmentnya. Kalau Bapak tadi sakit adalah tidak enak badan, ya nggak? Dibikin enak tuh badan. Teorinya nggak jelas nih. Ini jelas teorinya. Yin yang ada basic akupuntur. Kalau sakit ada usus,
mesti lahir teori kolon. Kalau tadi ada penyumbatan, lahir teori apa? Begitu saya. Bapak punya kerangka teori yang jelas supaya jelas berdiri di mana menangani penyakit ini. Kalau dokter, apa itu sakit infeksi? Infeksi adalah akibat virus, maka diberikanlah obat anti virus, paham gitu. Kalau ini saja kita masih gamang, nanti kita tidak bisa menentukan pakai teori apa kita pengobatan ini. Kalau orang-orang kampung, orang sakit pasti kesambat, dijampe, diusir setannya, kan gitu ya? Nah, teori pas dulu lain lagi. Tadi kan, ketika terjadi darah kental, mudah pokoknya tusuk aja, intinya darah kental, gitu ya? Kedua, bekam. Sakit itu apa dalam konteks bekam? Ini mesti ada gitu loh ya. Supaya apa? Kita kuat punya teori sebagai analisa dan treatmentnya seperti apa. Nah, di sini teman-teman saya katakan jarang sekali berpikir seperti ini. Paham nih? Ada teman-teman kita sakit lambung. Lambungnya dingin apa panas? Panas. Dikasihnya apa? Dikasih apa Pak? Madu sama korma, naik dia panasnya. Iya kan? Kenapa? Terobsesi. Madu adalah minum sangat baik. Betul. Tapi aplikasi butuh teori. Sama dengan bekam. Bekam butuh nggak teori aplikasinya? Butuh teori. Maka menjadi penting kita belajar kerangka teori. Nah, sujok ini syarat dengan teori Pak. Habis ini Pak. Ya, saya buka dikit-dikit nih. Jadi Bapak Ibu seorang terapis jangan kalah dengan dunia kedokteran. Terus bekerja. Ada orang terganggu Bu pikirannya. Kenapa jadi sakit di sebelah sini? Ada apa itu? Ya, nanti ada hubungannya. Hubungan cemas ya dengan cairan tubuh kita dengan sistem endokrin. Cemas hubungannya dengan sistem saraf. Cemas dan takut hubungannya dengan sistem endokrin. Itu nanti ada ilmu lain begitu Pak. Nah, kita belum belajar yang begitu ya. Sujud masuk di bab itu. Ya. Sujud masuk di bab itu nanti Pak. Jadi kenapa dengan diusap-usap saja kok bisa liris? Gimana tuh analisanya? Bisa Pak ketemu kita kalau nggak pakai teori yang kita pelajari. Sekali lagi saya katakan, penting nggak teori? Penting teori. Iya. Betul. Ah teori, capek teori. Nah, saya contoh yang sangat praktis Pak. Di bab lain ini itu pendekatan ya. Ada dua bengkel Pak. Yang satu jadi alami, yang satu dia belajar. Datang nih si pemakai jasa, Pak motor saya mati. Kata yang ahli nih, dia belajar Pak. Coba tuh pembantu buka businya, tiup businya, tiup. Apa? Kering Pak, bongkar tuh, dia punya karburator. Bongkar benerin dah, jadi datang lagi Pak berikutnya. Bukan lagi karburatornya apanya, businya tuh, tiup katanya, ditiup lagi. Apa? Basah Pak, buka tuh klepnya. Paham Pak mesin? Satu perbandingannya nih. Pak mati lihat, ganti businya. Hidup nggak Pak? Hidup kan? Persoalannya ketemu nggak? Ya. Dua contoh ini yang satu nih, montir satu memang ada ilmunya, punya teori. Teori gimana? Kalau busi ditiup kering, berarti persoalan di pembakarannya adalah di karburatornya katanya. Kalau dia tidak kering, berarti lembab, ada kebocoran di klep olinya. Itu begitu teorinya. Maka beda penanganannya. Kalau yang ini tidak, ganti businya. Sama-sama hidup nggak? Hidup. Tapi nggak lama dia mati lagi Pak. Kalau yang ini, begitulah kira-kira dalam dunia kesehatan. Kalau Bapak tidak punya teori ini,
Bapak tangannya memang bagus, tapi terbegitu lagi. Kumat lagi tuh. Karena akar masalahnya tidak kita selesaikan. Kenapa selesaikan? Karena kita tidak punya teori yang jelas untuk mendiagnosa tadi. Treatmentnya berbeda. Sakit lambung pernah terjadi kita? Ya. Contoh Pak, penyakit GERD, tahu GERD? Apa tuh GERD? GERD itu kan gas naik ke atas ya. Menurut kita itu kan ada klepnya Pak lambung tuh. Kok bisa itu gasnya bocor ke atas? Ya? Iya. Kan ada tuh klepnya tinggal. Begitu keluar dia panas, lari ke sini kan. Kalau nggak cepat ditolong, kebakar tuh jantung. Ya. Ini kata para pakar bahwa klep itu terbuka karena faktor kram. Dalam teori akupuntur itu faktor yin. Dalam ilmu ini apa? Kondisi homo, dingin. Karena dingin kram, maka dia nggak bisa aktif. Kebukalah itu. Nah kalau yin seperti ini berarti dingin kan ya? Dingin simbolnya warnanya biru. Dikasih warna apa yang berlawanan? Kasih warna merah. Di mana ngasihnya? Di daerah esofagus ini. Ditekan-tekan, kasih warna akhirnya. Warna apa yang bisa menjadikan kebekuan menjadi kebuka tuh? Yang bersifat api, merah. Makanya ibu-ibu kalau lagi head tidak boleh pakai baju merah. Dalaman merah. Kenapa? Akan banyak tuh cairan keluar. Spraynya tidak boleh merah. Kalau yang rumah tangga hot terus pakai spray merah. Karena energinya tuh akan memuncak. Jadi suami istri hendaknya pakai baju merah. Spraynya merah, bantalnya merah. Dikasih uang yang merah. Nah, itu nggak betul, tambah. Ya. Mereka hendaknya lihat pakai merah, semangat itu ya, Pak. Ya. Semangat dia. Itu contoh sekilas tentang aplikasi warna dalam tadi masalah rumah tangga. Bapak lihat ada rumah makan yang ada warna merah sama kuning. Ya, sering kan? Nah, merah itu Pak menjadi satu daya tarik untuk tadi energi. Warna kuning Pak itu menjadi nafsu makan. Makanya temulawak warnanya apa? Kuning ya? Jadinya setiap yang punya itu pasti urusnya di bawahnya apa? Apa? Mana? Oh iya itu. Enggak bisa itu ada warna kuning merah. Menarik tuh ya. Baik Pak ya. Sampai situ paham ya? Penting nggak teori? Penting. Jadi sih belajar teori. Ya makanya beda sumringah senyum lah Bang. Ya. Harry ya. Ya. Hari ini kita masuk pada Psyche and Axis Law, ya, hukum tentang 6 energi, ya. Nah, Kang Dana, ini nggak dimasukin nggak tidak? Di PDP di Japri. Iya. Soalnya ini agak dirubah dikit. Bikin grup baru. Kalau umpamanya tidak seimbang antara asam dan basa, bisa, maka sakit itu tidak seimbang asam dan basa. Jadi yang paling banyak apanya? Asamnya. Untuk menyeimbangkannya gimana? Tambah basanya. Produk apa yang basa
Di antaranya adalah apa? Yang basah. Iya, air kurma yang direndam itu menjadi apa? Basah. Begitu minum air itu maka terjadi keseimbang. Nah, begitu usaha treatmentnya. Jadi Bapak bebas mau pakai apa saja, yang penting kita paham. Ya, kita paham. Yang repotnya nggak paham. Ya, jadi mengobatin orang nggak paham apa nih, bingung gitu kan ya. Nah, makanya perlu paham ini. Nah, sekarang penyebab penyakit di dalam ini secara psikis itu biasanya lebih dominan pikiran. Ya, pikiran. Pikiran itu kalau di akupuntur itu larinya ke organ mana? Limpa lambung. Betul. Pikiran itu kerjanya dari jantung, ya. Dari jantung. Pikiran yang bebannya berat dari jantung. Kenapa sampai ke lambung? Kenapa sampai ke lambung? Karena ada hubungan ibu dan anak. Paham ya? Begitu jantungnya tertekan, maka dia akan menularkan kepada anak-anaknya. Siapa yang terdekat di sana? Limpa. Limpa dengan lambung adalah luar dan dalam. Maka mau tidak mau pikiran yang begitu terlalu stres tinggi berlama-lama lambat laun bisa menyerang limpa dan lambung. Efek lainnya bisa menyerang ginjal, bisa menyerang juga kepada paru. Jadi pikiran itu bisa menyerang ke 3 organ, ya, bahkan ke 4 organ. Organ jantung, organ limpa, organ paru, organ ginjal. Nah, ini pokok pikiran ini menjadi harus kita pegang. Ya, ini pikiran. Dalam teori ini seperti itu. Yang kedua apa? Pola makan dan minum. Ya. Pola makan minum yang bagaimana yang menjadi penyakit itu? Pola makan minum yang melampaui batas. Ya, di dalam Quran dikatakan kulu washrabu halalan toyi. Makan minumlah kalian yang halal lagi baik. Hukum makan itu mubah, boleh makan boleh tidak. Tapi kata lagi kulu washrabu walatus ribu. Makan minum jangan berlebih. Ya, sepanjang tidak berlebih-lebihan maka menjadi sehat. Jadi orang sakit itu karena berlebih-lebihkan dan istimror terus gitu kan. Contoh makan bakso, boleh nggak bakso? Boleh. Larangannya ada nggak ada, mubah boleh. Tapi kalau terus berlama-lama, pokoknya terbranding bakso, apa yang terjadi kira-kira? Nah itu dia. Ya, begitu pula cabai. Cabai nggak pernah berhenti cabai, apa terjadi? Ya, lambung menjadi panas. Maka di sini pola makan, pola minum menjadi bagian yang perlu diperhatikan ketika kita bertemu dengan pasien. Ya. Di sini ada Pak Lurah tuh, ini dekat rumah sakit tuh, dia sakit, mukanya pucat. Di diagnosa dokter, ternyata ginjalnya ada gangguan, terus ada prostat. Minta diobat sama saya. Saya bilang, antum mau diakupuntur apa disujud? Akupuntur aja. Saya tanya lagi, ada pikiran apa? Enggak ada apa-apa kan? Jujur ya. Kalau enggak obatin. Iya, baru kebuka. Itu iya. Pikir apa? Mikir anak. Berapa lama? 5 tahun, pantes. Jadi kebongkar pasti pikiran itu. Lagi pasien yang kena kanker payudara. Ibu jujur, ada apa? Enggak ada apa-apa. Enggak bisa. Pasti ada hubungan dengan masalah itu, ya enggak? Coba siapa yang pemicunya di situ? Apakah suami? Apakah ini? Tetap Pak mau buka. Jadi ketika pasien nggak mau buka, Pak, kita sulit Pak untuk memberikan terapinya. Karena Pak nanti yang ngobatin dia sendiri Pak. Kita berikan ini caranya gini. Nah, maka di sini pikiran itu menjadi penting untuk kita korek. Sangat mendalam Pak.
Bagaimana agar pikiran terbebas? Gampang, terima yang terjadi sebagai qadar Allah. Itu cara pengobatannya. Ridho dengan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak, nanti ketemu bapak ibu, ketemu udah ringan penyakitnya. Saya pengalaman punya pasien dari rumah sakit, itu saya senyum selesai. Kenapa? Ada kenyamanan. Nah di sini kalau kita kaji pengaruh unsur kejiwaan tadi cemas itu terhadap sistem endokrin plus sistem saraf, Pak. Ternyata nikat. Begitu terbuka sistem ini maka jadi lo semuanya. Jadi Quran itu menjadi pengobat. Kalau baca Quran Bapak ngobat, jadi kita sakit, diri kita ngobatin Pak. Gimana ngobatinnya? Relax. Bapak lihat kenapa saya? Oh iya, saya tuh di sini salah saya nih. Dokter yang paling baiknya Bapak sendiri, karena yang tahu Bapak sendiri, Ibu sendiri. Jangan terapi sakit juga, Ajib. Sakitnya lama lagi. Kenapa? Tidak bisa mendiagnosis sendiri. Maka faktor kesalahan, faktor dosa itu benar Pak menjadi penyebab sakit. Istighfar yang banyak. Itu, ya, itu pikiran ya, ganggu pikiran. Efek insomnia nggak? Bisa tidur? Naik kendaraan bengongnya nggak? Sen ke kanan, ke kiri, ibu-ibu nih kebanyakan ya. Cairan tuh, cairannya kurang merah Pak cairannya, masih hijau. Ibu ya? Kencang mata melotot, sen kanan, ke kiri Bu. Nah begitu Bu ya. Saya juga bingung tuh. Ya, pikiran ada makan. Kedua, posisi tubuh. Posisi tubuh. Ya. Posisi tubuh ini penting Pak. Contoh pamannya. Kalau kita makan, gimana cara Nabi kita makan dulu? Iya. Sudah ada Pak semua di sini itu. Contohnya ini makan. Ya, betul? Nih, duduk tuh gimana yang benar? Yang agama ajarkan. Atau begini, nggak boleh cukup. Jadi kita lihat, Bapak tanya tuh gaya duduk Bapak itu gimana itu? Ini aneh nih, emang begini kita masih punya ilmu yang aneh juga yang orang nggak punya kan? Sehingga menjadi satu alat diagnosa, betul nggak Pak? Duduk gimana? Duduk tidurnya gimana? Posisi tidurnya, bantalnya, kenapa? Kalau bantal sudah begitu lapuk dipakai Pak, berpengaruh kepada yang namanya servikal. Sering sakit di sini? Sering ya? Ganti bantalnya. Ini bantal dari lahir Pak dipakai sampai hari ini. Begitu dibuka bukan kapuk Bapak. Kalau dalam anak-anaknya turun temurun tuh jimat jadi tuh. Ganti. Kasurnya sudah begini, ganti. Umur 56 seperti saya ini Pak, tidur itu jangan di tempat yang paling empuk. Kenapa? Ini nggak seimbang, dia punya apa? Lumbar. Ya, maka sakit bangunnya. Ibu harus korek sampai ke situ. Ya, duduknya, posisi tidurnya lebih banyak kira ke kanan tidurnya, atau tengkurap tidurnya. Nah ini juga menjadi bagian yang diperhatikan. Berikutnya apa lagi? Lingkungan. Lingkungan kita, udaranya bagaimana? Lembab apa kering? Apakah pengap? Di kita nih Pak, pemilik rumah kontrakan tuh nggak ngerti ilmu kesehatan rata-rata ya. Kalau kontrakin rumah tuh semuanya rapat. Iya. Begitu masuk yang ada udaranya dioksidan. Sirkulasinya kurang. Ya itu satu. Sirkulasi udara harus cukup. Kedua, lembab. Harus kering, apalagi bau yang tidak sedap, lingkungan, aromanya. Ada juga Pak, semuanya bagus tapi lingkungannya berantakan. Ini memicu stres.
Lingkungan yang pertama itu paling menyenangkan siapa? Pasangan suami istri. Kalau itu sudah tampil kusut ini menjadi stres juga. Atau sebaliknya. Ini masuk lingkungan Pak, masuk lingkungan. Istri lingkungan, anak lingkungan, ya enggak? Dapur lingkungan. Nah, makanya Bapak Ibu kalau di dapur berantakan Pak, benahi biar bersih. Karena seorang muslim tidak boleh memelihara kotoran sampai pagi lagi. Nah kan kita budayanya kan yang gitu biasa. Habis makan nggak langsung dibersihkan, ditumpuk tuh antar ya. Nah ini harus diperhatikan. Jadi sampai di sana kita bertanya, ya makan apa yang dimakan? Harus nanti kelihatan Pak. Dari sini benar kelihatan. Dari bibir kita bisa lihat, ya. Dari mata bisa kita lihat. Dari gerak bisa kita lihat, ya. Dari ngomong bisa kita lihat. Jalan lihat. Ada fenomena orang sakit pinggang, bisa nggak? Orang sakit pinggang tenang? Enggak, begini Pak, jalan juga. Ya? Apa begini Pak? Tidak kelihatan tuh pinggang. Ya. Ada lagi, saya waktu ada Kang Sujok di Kuika, ada pasien itu Pak, peserta. Ini nggak bisa jalan, ibu tarik begini. Udah berapa tahun nggak sembuh-sembuh ke rumah sakit, nggak ada. Perhatikan tuh di tangan ada cincin. Yang pakai cincin berlama-lama copot. Ya, taruh di rumah. Ternyata menyumbat energi. Itu obatnya lepas cincinnya, dilus-lus saja gitu, sembuh insya Allah. Gak ada penyumbatan energi. Apalagi cincin di sebelah sini sama, nanti pengaruhnya. Ya. Nah, yang gini-gini Sujok akan membahasnya. Berikutnya adalah sistem, kita akan pakai sistem korespondensi standar ya. Iya. Apa itu korespondensi? Tubuh punya korespondensi atau kemiripan struktur dengan telapak tangan dan telapak kaki. Kedua anggota gerak tersebut sangat sering bersentuhan dengan sekitarnya. Mekanisme ya sinyaling lebih sering terjadi. Paham di sini? Kalau kaki pasti bersentuh dengan tanah ya. Dan organ tubuh yang paling dekat menyentuh itu kaki dengan tangan. Ya Pak. Mau wudu. Semuanya ada di sini, sama kaki. Badan jarang. Dua ini Pak. Nah, di sana ada kemiripan antara tubuh dengan tangan dan kakinya. Kang, ini kok hilang ya? Gambarnya hilang. Aku bilang oke tadi. Kopi soalnya juga nih. Belum. Pagi tadi. Enak kopi nih. Kanan. Tunjuk ini kiri. Kalau di belah sini, kelingking sebelah kiri. Kelingking kiri, tangan belah kanan, paham? Jadi kalau begini, tangannya begini, berarti mewakili kepala sampai ke sini. Bisa dipahami nih? Ke sini Pak. Belah kiri nih. Kalau begini, sini ke sana. Paham ya? Jadi kalau pundak Bapak sakit sebelah sini, ambil tangan kiri. Lihat di sini mana posisinya. Nah, ini. Ini di mana? Ini, Pak. Tekan-tekan di situ. Ya.
Kalau lehernya di sini sakit, pegel, Bapak tekan-tekan di sini. Sudah paham nih? Gambarannya dulu ya. Petanya gitu. Nah, nanti ketika begini Pak, ada ruas pertama, berarti sini Pak. Sini, ruas ini. Untuk tenggorokan di tengah-tengah ini Pak, sampai ke sini. Ruas kan? Ruas pertama, kedua ya. Ruas kedua tuh ini. Jadi ruas pertama ada leher sini. Ruas yang kedua di sini Pak. Di mana tenggorokan? Di tengah-tengah. Nah itu dia. Jadi kalau Bapak batuk di sini, gatal-gatal batuk itu, ya tekan-tekan sini. Kasih warna apa? Nah warna apa? Nanti belum masuk warna ya. Sabar. Gimana tadi? Iya, oh, tengah sini. Paham nih? Iya. Kalau tangan, perhatikan, ada berapa ruas? 1, 2, 3. Sama nggak? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Berarti jari ini Pak, di sini diwakilkannya. Ya, iya. Paham nih? Nanti jarinya belum ngomong nih, baru dibagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, di sini ada ya kan? Jadi kalau Bapak di sini sakit nih, ya ambil di sini. Shoulder. Tekan sini. Sini berarti. Terus Nih, paling rumput ini. Nah, ini ya. Ini Pak. Ini. Kan gini ya. Gitu ya. Ini kan di belakang nih. Ya. Di depan kan ya? Di sini sakitnya. Di dalam sini ambilnya. Paham? Kalau di sini yang sini, ambil di sini. Warna. Ya, gampang kan? Sekarang bilang gampang ya. Tadi saya bilang, biasa begitu. Oh, ternyata gampang. Sekarang bilang gampang setelah pelatihan. Sebelumnya nggak tahu. Begitulah indahnya ilmu ya. Udah Pak nih. Jadi itu bayarnya 50.000. Hah? Bayarnya Wah, luar biasa. Lagi. Ya, yang hebat Pak bukan bayarnya, semangat saya lihat. Ya, semangat. Begini Pak ya. Tangan dan leher. Ya, tangan dan ini. Nah, ini Bu. Jadi kalau di sini bermasalah, yang kita lakukan apa treatmentnya? Di ruas ini. Nah, kita gini aja terus. Saya nggak bawa props ya. Ada alatnya prop. Ya, saya lupa nggak bawa. Ya ada saya. Nah ini adalah ya. Ya kayak ini. Foto boleh gak? Foto? Izin foto. Alhamdulillah. Ini jadi gampang. Ini alatnya Pak. Ya. Contoh nih, Mas Ria. Di sini. Masya Alhamdulillah. Baru datang. Terima kasih. Ingat nggak? Dan sekarang leher sakit. Pakai ini. Oh, sebegini lagi udah gini aja. Dijual. Dijual. Saya nggak jualan di sini. Dimarahin nanti oleh panitia. Contoh, ya. Sudah? Ada harus punya begini. Nah, sudah ya. Tadi jari ini Pas. Oke. Sekarang ini. Nah, ini belum. Lihat sini. Ruas pertama ada. Ruas pertama maaf. Yang tengah-tengah. Di sini. Paham? Sudah? Kaki tuh begini. Sudah? Berarti ini depan ya? Depan ya? Kalau ibu-ibu headnya tidak lancar, sakit sembelit, ambil daerah sini. Tekan-tekan kasih warna oranye. Kalau deras headnya, tekan-tekan kasih warna biru. Kalau ambeien, pasir. Nah ya,
belakang. Ini sangat efektif ditusuk dengan jarum yang paling kecil. Pembuntur yang seperempat cul. Masukkan di sini. Ya, buka aja. Mana videonya? Iya sama Sinta Ya. kan. Kalau begini depan. Di grup. Kalau begini belakang. Urusan dunia wasir di sini ada. Ibu ya. Ini yang gampang dulu aja ya. Yang gampang dulu. Karena wasir sifatnya yang, perhatikan Bu. Wasir sifatnya yang dikasih warna apa? Biru. Yang Ya. Biru. Pijit kasih warna. Sudah. Dengkul sekarang ini sakit nyeri. Ada dua. Ada nyeri, ada pegel. Ya. Kalau nyeri, ya, pegel beda. Beda nggak Pak? Beda. Pegel. Kalau nyeri dikasih warna oranye atau dengan warna biru. Ya. Bukan oranye, mah coklat ya, coklat. Kasih warna coklat. Oh iya. Nah, ini ya. Sudah nih. Ini jempol. Ini bagian dalam begini maksudnya. Kasih. Perhatikan Bu. Iya. Kalau begini bagian ini bagian belakang. Ya. Jadi warna hitam ini adalah warna yang. Ini warna yin. Ya. Ini yang, ini yin. Di sini yin ya. Yin. Gitu ya. Mesti paham ya udah kamu untuk belajar. Dah, ini paham. Kalau di sini pegel-pegel, ambil daerah sini. Kiri atau kanan sama saja. Nah, ini disebut dengan apa nama tadi? Dimensi. Kesamaan. Jadi kalau kepala di sini ada kesamaan. Ya, paham nih? Ya. Sudah. Gampang begini ya. Coba saya tanya, ini apa simbolnya? Kepala. Dan leher. Ini Tangan. tangan kanan, apa kiri? Kanan. Kanan. Yang ini tangan? Kiri. Ini kaki? Kanan. Ini kaki? Kiri. Ini tangan? Kiri. Kiri. Ini tangan? Kanan. Kanan. Ini kaki? Kiri. Ini kaki? Kanan. Alhamdulillah ada hafal. Hafal dulu aja lah. Ya. Sudah, paham di sini? Ya. Kalau sakit sikut dari mana? Nah, sikut di mana, Pak? Nih. Ini. Ambil Ini kan kanan, yang kanan hitamnya apa nih. kiri? Ini sikut nih. Nah, ini. Iya. Ya. Makanya Lutut. apa? Lutut. Iya, gitu. Lutut sini. Tuh, kalau ada pasien sakit lutut sakit, biasanya gemuk-gemuk, ibu gemuk, pasti Ya. lutut sakit. Jadi ibu bisa kombinasi ya. Pakai sujok. Gimana, Bu Lis? Udah apa? Udah. Sujud. Nah, Kasih untuk Bu, supaya dapat ini duit banyak banyak, gitu. jangan di sini aja. Dapat begitu. Biasalah ya, Pak ya. Waduh, ini kenapa nih? Waduh, ya. Ini ada air maunya nih. Iya. Ini kayaknya ini ada masalah nih. Ya udah sembuh dah. Ini 2 menit. Di sini bisa biasa aja gitu. Iya, siap tubruk. Ya terserah lah itu gimana caranya kan. Biar nggak cepet. Ya. Ini ada kita seperti itu ya. Jauh-jauh naik motor, bensin kurang ke sana, apanya akhi? Ya bukan bapak, saya mengalami dulu Pak makanya. Ya. Udah pernah makan asam garam ya? Enggak. Bapak suka. Udah ya? Udah tadi, paham? Ah. Ya? Telunjuk sini. Ya, itu. Tangan ya. Tangan ya. Tadi mana fotonya? Mana? Ada ya di situ ya? Bisa juga kan gitu. Ada ya. Tuh. Itu kan bisa kelihatan nih. Oh, ya kan? Ya kan? Gampang. Udah ada contekan dikit. Saat ada pengobatan, kita tanya. Nih Bu, begini-begini. Begini, ketika berarti bagian muka. Kalau begini, mulai kepala. Kalau bapak di sini sakit, tekannya di mana? Belakang. Kuku sini. Kalau di sini sakit nih, ini kan sini, bagiannya. Di sini ada. Jadi kuku ini adalah ujung kepala, batok belakang. Ya. Sini.
Ya. Nah, untuk muka, nah di sini Pak, sepertiga nih, ada mata, ada hidung, di sini ada. Tekan daerah sini, mana yang paling sakit? Mana yang paling? Disitulah titikku. Ya. Nah, untuk menentukan titik sakit itu diraba. Mana yang lebih sakit? Kita udah punya. Pertama bagi dua. Bagi dua ya. Pertama bagi dua. Sampai sini. Sudah, tadi yang ini batas ini. Nah, ini Pak, ada ini nih, tarik ke sini. Iya, di kuping nih ya. Nah, di kuping ke sini. Di kuping. Pas pinggir di kuping. Kupingnya sakit, tekannya begini kalau pakai yang kecil. Untuk mata, nah sekitar ini mulut. Ini mata. Biasa kalau mata sakit ditekan gini sakit. Sakit di mata belakangan, di sini sakit Pak. Beda rasa sensasinya. Beda dengan yang lain, terasa benar. Nah ini kalau kepalanya pusing, Bapak tekan di sini. Ini ya. Darah tinggi umpamanya. Ya, darah tinggi kan lagi begini dia. Naik. Nah naik. Nah ini kasih aja warna biru. Biru. Biar turun. Ya, sudah. Sampai sini paham? Ya. Nah, balik ke belakang. Kalau di sini pusing kepala, di sini pegel, ya, ya. Nah, Bapak ambil sini. Di bawah kuku. Dua kuku. Ya. Sampai sini pegel, ambil di sini. Jadi gini, Pak. Ini, Pak. Di sini sakit. Kita ambil sini, Pak. Gini aja udah terus aja. Bergobrol. Gimana, Pak? Gimana Bu? Hah? Nah, gini, Pak. Karena kita nggak nyala. Kalau pakai begini nggak apa-apa. Ya. Ini untuk nilainya terasa Di leher. termasuk ngantuk, oksigen tidak Lancar. lancar. Kiri kanannya. Ya. Jadi dengan apa saja sederhana. Kalau sakit di sini sensitif sekali, sakit sekali. Ya. Udah, ini leher. Pelan, jangan kayak gitu Pak, pelan-pelan, baru tekan, pelan, tekan. Ya. Kiri kanan sama. Jadi kanan sama kepala. Kepala, ya. Nah, gitu. Gini aja. Kalau saya biasa begini. Ada teman saya dari Riau pada Matu, dia ketemu udah satu gini, saya ajak ngobrol begini. Udah, kok udah, ya udah. Ajak ngobrol kan deh, gimana kabar? Sehat. Ya udah selesai. Kok mau dipegang kepalanya? Harus dipegang dulu biar ada Nah, konsentrasinya. kalau nggak pegang, gampang. Waduh, Biar ada sensasi. Sudah ya? Dua-duanya. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Kalau di sini tidak pengaruh, ambil di kaki. Sama aja ya? Sama aja. Ya. Paham Pak? Jadi organ-organ mana yang dekat dengan kaki kalau dari sini ya itu lebih dekat di tangan. Paham? Ya. Tapi kalau ke bawah lebih dekat dengan kaki. Berarti lambung ke bawah gitu kaki. Nah, ya. Dari sini nih ke sana usus besar, usus kecil, kantong kemih, ginjal, kemudian apa? Rahim, ya. Itu lebih dekat dengan kaki. Maka kaki yang diambil. Nanti ke sini. Oke ya, paham aja dah. Udah. Nah. Udah tadi. Sekarang bagian dada. Di sini adanya. Ini dada, Pak. Dari sini ini ada paru-paru dan jantung di sini. Jantung tengah-tengah. Di sini paru, Pak. Paru-paru. Ini jantung. Ya. Paru dan jantung. Ini paru-paru, ya. Bapak hafal nih. Di bawah paru-paru ada apa sini? Sebelah kiri.
Limpa. Lambung. Hah? Lambung. Lambung. Habis lambung? Limpa. Habis limpa? Pankreas. Pankreas di dalamnya. Ya, sebelah kanan hati. Terus Empedu. di bawahnya Usus. usus apa? Besar. Besar. Apa nih petanya? Kalau dada ke sini dada apa organnya? Paru. Dan Jantung. di bawah paru ke sini, tengah-tengah sini lambung, Limpa. limpa, Hati. terus Pankreas. pankreas. Yang sebelah kanan Hati. hati dengan Empedu. di bawahnya baru Usus. tengah-tengahnya usus kecil dan usus besar tengah-tengah tuh ya. Paham tuh ya? Ginjal di belakang. Nah, organ ginjal tuh di sini adanya di belakang. Ini kaki ya, kaki ya. Ini kaki, madep sana bu, belakang. Ini ke sana. Ya. Jadi kalau tulang di sini nyeri semuanya sampai sini, dari sini nyeri sampai ke bawah. Di sini ibu kasih warna oranye. Oranye. Warna apa? Oranye sampai sini batasnya dikasih warna oranye. Di tengah-tengah ini dikasih warna oranye juga. Ini oranye. Yang ini oranye. Ini untuk memperlancar energi dari cervical 1 sampai cervical ya nggak apa sampai apa lumbar ya. Nah, lumbar itu kalau bapak tekan-tekan begini di sini tekan-tekan gitu kasih warna merah atau oranye itu bisa memperlancar sistem peredaran darah atau begitu tetap ya gampang kan nggak tahu deh bapak pegang kasih aja warna ada ini bisa nggak diblok bisa diblok semuanya di warna merah blok kalau di sini kaki lumpuh nih belakang lumpuh blok aja sebelah sini kasih warna merah semua blok semua atau oranye di sini kanan lumpuh kasih blok warna oranye atau merah di blok jadi blok kasih kerupin gitu warna apa gunakan jangan pakai warna yang ada toksiknya cari spidol yang anti toksit itu ada ya harganya berapa 10.000 kan warna ya warna jangan pakai pulpen yang ada toksitnya ya yang kayak apa itu jangan karena itu berpengaruh nanti problem ada yang Pak ada bapak ibu beli spidol anti toksit ya Stabilo. ya terserah pokoknya toksit aja ya warna ya kalau pusing-pusing bapak tahu tuh yang katanya kertas untuk apa kertas untuk wajib potong-potong tempel Wajib. ya tempel ke wajib warna merah Iya. yang penting warnanya ya atau warna kuning atau warna merah bisa pakai apa buah naga celupin tuh pokoknya penting merah dah Merah ya. Nah, pada sekali lagi di bawah itu ada lokasi komponensi dari berbagai bagian atau tangan dan kaki ya, perhatikan tuh. Ya, nomor 1 kepala, nomor 2 leher ya, nomor 3 dada, nomor 4 perut, nomor 5 lengan, ya, nomor 6 hasta, nomor 7 adalah apa? Jari ya, telapak kanan. Jadi kalau bapak lihat lokasi korespondensi dari berbagai bagian tangan itu udah gambar jelas sekali. Lihat masing-masing itu langsung bisa dipahami. Ya, yang kaki pun sama. Ya. Jadi kalau bapak merefleksi di ruas-ruas tadi itu bisa seperti itu. Ya. Jadi dengan cara memegang saja. Kalau masih biasa cukup jari aja ibu bawa sampai sini ya.
Umpamanya ini jari ini itu di nomor berapa? 5, 6, 7 ya. Berarti kalau dianya sebelah kanan ya, berarti urusan apa urusannya? Tangan